مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kembali atas karunia dari Allah, kita bertemu kembali dalam satu majlis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, yang akan menjadi penerang daripada jiwa kita dan menjadi wasilah hingga Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Ila an qala la amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Tidak ada suatu amal kebaikan yang diharapkan untuk diterima oleh Allah, yaitu min amalin yaghibu anka syuhuduh, melebihi daripada amal yang telah terlupa olehmu atas pandangan dirimu. Wa yuhtaqaru indaka wujuduhu, dan dalam pandangan ketika engkau melaksanakannya. Jadi maksud daripada kalam hikmah ini bahwa Imam Ahmad bin Athaillah mengajarkan kepada kita, tidak ada suatu amalan yang dikabul oleh Allah meskipun amalan itu adalah sesuatu yang sangat kecil yang kita lakukan, kecuali amalan itu diniatkan semata-mata karena mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beramal bukan karena ingin surga dan bukan karena takut neraka, tapi hakikat daripada amal itu adalah kita belajar bagaimana untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena derajat ridho niki yang sulit. Derajat ridho itu, jadi ridho itu dekat dengan ikhlas makomnya. Orang yang ridho adalah orang yang mampu mengembalikan dirinya kepada titik nol. Berasal dari tidak ada, kembali pada tidak ada. Karena hakikat hidup ini adalah berawal dari tidak ada.
Kita terlahir dalam kondisi lemah, tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa. Kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang pantas kita sombongkan. Allah kasih kita hidup, Allah kasih kita rizki, Allah kasih kita nikmat. Ini titipan dari Allah. Karena tidak selamanya fasilitas hidup yang Allah kasih kepada diri kita ini tidak selamanya akan seperti itu saja kita nikmati. Makanya orang yang sudah terbiasa di bawah, ketika mereka naik ke atas, jadi orang hebat, jadi orang sukses, maka mereka akan tetap terasa biasa. Kenapa? Karena sudah terbiasa jadi orang yang hidup biasa-biasa saja. Termasuk orang yang dekat dengan Allah, orang yang arif billah, orang yang betul-betul mengenal Allah. Seseorang yang betul-betul mengenal Allah, dengan siapapun mereka duduk bersama itu terasa biasa dalam dirinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka sudah terbiasa bersama dengan Allah. Ketika dia masuk di pendopo, wali kota, gubernur, rumah dinas, itu biasa. Karena yang lebih mulia bagi mereka itu ketika mereka masuk ke dalam rumah Allah. Nah, ketika ini ada dalam keimanan pada diri kita seorang hamba, maka masuklah kita pada satu makom ridho kepada Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, terkadang orang-orang yang sudah arif billah, orang yang masuk pada makom ini, mereka selalu bersyukur kepada Allah apapun kondisi mereka sendiri. Nabi juga kondisi tetap nak syukur jok Allah. Bahkan kondisi yang sangat sulit pun, bahkan kondisi yang memudaratkan sekalipun, kondisi yang sangat terpuruk sekalipun, selalu dia nikmati. Ini orang yang sudah ridho. Apa yang dia ambil? Hikmah yang disimpan oleh Allah dari setiap perjalanan hidup ini. Jadi contoh Bapak Ibu, misalkan nih, kita ini, misalkan ketika kita di tanah suci misal, kita tawaf, saking ramenya orang waktu kita tawaf, sampai diinjak kita punya kaki terjatuh, sampai berdarah-darah kita. Ternyata setelah kita terjatuh, kita lihat ke belakang, yang di belakang kita, yang menyebabkan kita jatuh, adalah seorang imam Masjidil Haram misal. Ternyata setelah kita lihat ke belakang, Syekh Sudes misal, dengan sebab saking rombongannya dia yang dimuliakan, kita terjatuh. Ketika kita terjatuh saat itu, ternyata kita terjatuh karena orang yang sangat mulia menurut kita di dunia. Orang yang sangat kita kagumi, orang yang sangat kita hormati. Bahkan dunia menghormati dia. Ketika kita terjatuh berdarah-darah, ternyata di belakang kita yang menyebabkan kita terjatuh adalah orang yang mulia. Kira-kira marah apa tidak kita? Hah? Marah apa senang? Senang. Bahkan kita merasa bahagia, alhamdulillah ternyata Imam Masjidil Haram yang menyebabkan aku terjatuh. Bangga kita terjatuh karena yang menjatuhkan kita adalah orang yang mulia menurut kita. Bahkan menonton terjatuh, payah selfie. Yang penting ada dokumentasi kita dengan orang yang mulia. Hilang marahnya kita. Justru yang ada marah itu berubah jadi cinta. Kenapa? Karena kita tahu yang menjatuhkan kita adalah orang yang mulia menurut kita di dunia. Sekarang bagaimana kalau yang menjatuhkan kita itu Allah?
Bagaimana kalau di dunia ini yang ngejatuhin kita Allah karena kita sebab banyak lupa sama Allah. Kita banyak lalai dari mengingat Allah. Jangankan amalan yang sunnah, yang fardu pun seling telat hingga Allah jatuhkan kita. Maka orang yang betul-betul keimanannya condong kepada Allah, yang ada dalam hatinya, mereka tersenyum mengatakan, terima kasih ya Allah, Engkau ingatkan hamba. Alhamdulillah ya Allah, dengan musibah ini Engkau ingatkan hamba untuk kembali kepadamu ya Rabb. Alhamdulillah ya Allah, dengan sakit ini Engkau ingatkan diriku ya Rabb untuk aku kembali kepadamu ya Allah. Yang ada dalam setiap sakit yang kita nikmati adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa enggak ini kita terapkan dalam diri kita? Hah? Ya, mudah-mudahan, okay? Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Bahkan bahwa yang menjatuhkan kita adalah Allah, dan yang mengembalikan kita pun juga Allah, yang maha segala-galanya adalah dengan sebab Dia. Maka bagaimanapun kita Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali izin Allah. Nah, oleh karena itu beliau katakan, la amala arja lil qabuli min amalin. Tidak ada suatu amal kebaikan yang dapat diharapkan untuk dikabul oleh Allah, yaghibu anka syuhuduhu, melebihi daripada amal yang sudah engkau lupakan, dan itu amal yang menurut Allah adalah amal yang paling ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sudah jelas dalam Al-Quran. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dalam hidup ini Bapak Ibu, makanya Allah berikan kepada kita kewajiban yang bentuknya sholat. Ada zikrullah sebagai penyempurna daripada ibadah-ibadah yang lain. Menempel mana ibadah-ibadah kita yang kurang. Untuk apa? Dalam rangka untuk kita semakin memantaskan diri kita sama Allah. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini dalam hidup sering tiang katakan, banyak munajat kita, banyak sudah ibadah kita, banyak sudah zikir kita yang kita sampaikan kepada Allah. Namun kenapa pula masih banyak doa yang terhijab oleh Allah? Itu disebabkan bukan karena apa-apa, tapi disebabkan oleh dosa kita sendiri. Dosa kita sendiri. Dan itu disebabkan oleh diri kita, bukan dengan sebab orang lain. Makanya yang diajarkan kepada kita adalah muhasabah. Setiap napi pekerjaan yang kita lakukan, hatta sekecil apapun ibadah itu, adek narak gamak jeri jalan teringat jok Allah Ta'ala. Adek narak langan teringat kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, kita kontak magnet doa kita. Ayo kita mulai install magnet doa itu mulai dari sholat kita. Kita cek sholat kita sekarang. Bagaimana sih sholat yang sudah saya lakukan? Apakah pas menurut Allah? Apakah pas menurut agama? Apakah pas menurut ketentuan dalam hukum Allah? Ayo kita cek sekarang Bapak Ibu. Kenapa sih sekian banyak doa yang saya panjatkan ke Allah justru menjadikan masalah saya semakin banyak? Kita flashback diri kita. Yuk, sholat kita seperti apa? Makanya
Imam Syayuti mengatakan salat itu adalah bentuk instal paling utama untuk menghidupkan magnet doa dan rizki dalam hidup kita. Orang salat ada takbiratul ihram. Jamaah, ketika kita takbir Allahu Akbar, kita angkat kedua tangan ini. Kita menengadah kepada Allah. Allah. Maka Imam Syayuti mengatakan, ketika kita mengatakan lafaz Allahu Akbar, maka terlepas sudah masa lalu kita, terlepas sudah kesibukan kita, terlepas sudah dunia kita. Kita belajar melepaskan apa yang kita punya ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Makanya simbol ketika kita mengangkat kedua tangan ini, orang kalau sudah mengangkat kedua tangan dia pasrah. Nyerah, wah nih. Aku menyerah ya Rob. Aku serahkan sepenuhnya, apa yang aku punya hanya milik-Mu ya Allah. Aku serahkan semua apa yang aku lakukan dalam hidupku adalah dalam genggaman-Mu ya Allah. Aku punya sawah dan ladang itu milik-Mu ya Allah. Bahkan aku punya hidup, Engkau matikan, terserah Engkau ya Allah. Allah. Simbol kepasrahan yang paling utama. Disitulah kita menghamba kepada Allah. Kita kosong ketika mengucap takbiratul ihram. Maka dikala kita mengatakan akbar dalam takbiratul ihram kita, ya buat bersedekap, sedekap. Maka orang yang bersedekap dalam sholat ini adalah orang yang bahagia tanpa syarat apapun. Sudah terlepas dari hiruk pikuk dunia, terlepas dari masalah, terlepas dari semuanya. Kenapa? Kita udah serahkan ke Allah. Makanya sholat itu harus tenang. Sholat itu harus nyaman. Lagu ara anda kita sembahyang masih gelisah. Hah? Ada kita sholat sambil gelisah? Ada kita sholat sambil susah? Apalagi lamun kejekan sujud belo tasbih sin baca subhana rabbiyal a'la. Wah tutup susah wah. Subhanallah. Jangan sampai masuk problem itu dalam setiap perjalanan sholat yang kita sampaikan kepada Allah. Lepas sebelum kita membaca Al-Quran suratul Fatihah. Lepas sebelum kita menghadap lebih banyak lagi sama Allah. Jangan sampai itu yang akan mengganggu perjalanan hubungan kita dengan Allah. Lepas. Allah. Dunia kah, usaha kah, PKH kah, kesusahan kah, utang kah, aku serahkan ya Allah, aku serah ya Allah. Akbar. Tinggal kita berdua dengan Allah. Makanya orang yang sedekap niki, orang yang betul-betul bahagia. Orang yang bahagia tanpa syarat apapun. Simbol daripada sedekapnya kita dalam sholat. Maka orang yang sudah bahagia, merekalah yang nikmat berbicaranya dengan Allah. Apa bicaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
amin. Getarannya sudah mulai ada. Maka setelah kita bahagia, kita sudah santai, kita sudah rileks, tidak ada beban, bahagia tanpa syarat, maka tinggal nikmatnya kita berbicara dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nikmat solat itu. Kenapa? Kita solat tidak punya beban. Kenapa? Udah diserahin sama Allah. Sudah mulai ini, tersambung koneksinya. Bicaranya udah berani ini, udah mulai nembus ke Allah. Ibarat HP koneksi internetnya sudah diaktifin. Maka ketika koneksinya sudah aktif, apapun yang kita sambung pasti tersambung. YouTube dibuka mesti kebuka. Instagram dibuka mesti Instagram kebuka. Facebook dibuka mesti Facebook yang nampak. Kenapa? Koneksinya sudah diaktifkan. Sekarang koneksi penghambaan dengan Allah dalam solat itu sudah kita sambung ke Allah. Kita lagi bicara sama Allah, kita lagi dialog sama Allah, maka fokus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Iyyaka, engkau ya Allah, na'budu, tempatku menyembah, wa iyyaka, engkau ya Allah, tempatku memohon pertolongan. Ketika kita mengatakan engkau, maka lawan bicara kita pasti ada di hadapan kita. Beda ketika kita katakan dia. Kalau kita katakan dia, kata ganti orang ketiga. Tapi ketika kita katakan engkau, maka lawan bicara ada di mana? Di hadapan kita. Maka kita lagi bicara sama Allah. Selain Allah, enggak boleh masuk dalam sholat. Nikmat sholat. Apalagi kita sampaikan kepada Allah setelah Fatihah, baca ayat yang sesuai dengan kondisi kita. Baca ayat yang kita cinta, baca ayat yang kita paham. Semakin menambah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, udah ada getaran batin dengan Allah, maka semakin akhir dari bacaan surah yang kita baca, semakin nikmat penghambaan kepada Allah. Maka barulah kita ruku. Kita ruku itu adalah, kalau bahasa orang sekarang, paradox of candy. Kita berusaha bagaimana ruku itu adalah proses kepasrahan kita. Proses tawaduknya kita, merendah hatinya kita. Ibarat kita katakan sama Allah, ruku ini adalah proses kita merendahkan diri kepada Allah, bahwa yang boleh segala-galanya itu hanya Dia. Mengakui kesalahan kita, mengakui kekurangan kita, mengakui kealfaan kita. Makanya kalimat yang kita baca ketika ruku, Nabi bacaan Subhana Rabbiyal A'zimi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, yang agung itu Engkau, yang aku puji itu Engkau. Maka tidak pantas seorang hamba berada dalam posisi ini. Artinya kita akui, nggih ya Allah, aku yang salah ya Rabb. Di situ kita salahin diri kita sendiri, karena yang azim itu Allah. Di situ kita rendahkan diri kita sendiri, karena yang tinggi adalah Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil amin. Ayo semua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij 'alal muslimin La ilaha al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Yang Malik Allah, Yang Malik Allah, Yang Hak Allah, Yang Mubin Allah, Yang Ghani Allah, Yang Mughni Allah. Maka kita Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Maha suci Engkau duhai Tuhanku, Engkaulah yang Maha Agung ya Rabb, Engkaulah yang aku puji ya Rabb, Engkaulah yang Malik ya Allah, Engkaulah yang Hak ya Allah. Di situ kita mengakui kelemahan kita. Itulah makna ruku kita. Maka meskipun sederhana perjalanan ruku kita di dalam sholat, namun pelajarannya sungguh luar biasa. Akui salah kita, akui dosa kita, akui noda kita. Makanya kata guru tiang dulu mengatakan, kalau engkau ingin potensi doamu itu kuat sampai ke Allah dan energi ibadahmu itu kuat, maka usahakan lakukan satu sholat taubat dalam setiap satu dosa yang engkau kerjakan. Lakukan satu sholat taubat dalam setiap satu dosa yang sudah kita perbuat. Ibu, sebulan yang lewat sudah berapa kali ibu-ibu gosipin orang? Wah pira kali? Sebulan siwah liwat. Sudahkah kita sholat taubat mohonkan ampun kepada Allah atas dosa itu? Belum lagi dengan tetangga, belum lagi dengan saudara, belum lagi dengan sahabat, belum lagi dengan satu jamaah kita di masjid, belum lagi dengan yang lain. Ternyata penyebab doa kita belum diijabah sama Allah, ganjalannya itu. Makanya ibadah itu dari sholat kita diajar merendah, akui semuanya itu, akui. Aku ini salah ya Allah, inggi ya Allah, hamba salah ya Rabb, hamba hina ya Rabb, hamba khilaf ya Rabb. Maka disitulah posisi saat kita ruku itu, disitulah posisi kita kembali kepada titik nol yang sesungguhnya. Kapan? Di dalam ruku. Kita kembali ke nol.
Namun tidak cukup dengan itu, tidak selesai dengan itu. Makanya ada iktidal setelah ruku. Iktidal ini ke apa maknanya? Iktidal itu adalah law of projection. Artinya bagaimana kita untuk mengembangkan potensi kita, berserah diri sama Allah, tapi tetap kita punya harapan sama Allah. Berserah ya berserah, tawakal, tapi tetap ar-roja tidak pernah hilang dalam diri kita. Nggih ya Allah, ibarat kata kita begini, kita akui, nggih ya Allah, aku akui kesalahanku ya Allah. Aku akui dosa-dosaku ya Rabb. Aku akui semua perbuatan maksiat yang aku lakukan ya Allah. Tapi jangan lupa ar-roja'nya. Namun ya Allah, aku tetap berharap Engkaulah yang maha pengampun dan maha penyayang. Ada roja'nya, ada harapannya. Dalam setiap kita berserah kepada Allah, ada harapan yang pasti bahwa Allah akan menyelesaikan semua masalah dalam hidup kita. Amin. Itulah iktidal. Iktidal itu kita belajar bagaimana untuk roja. Bagaimana kita untuk berharap. Berharapnya kemana? Berharapnya hanya sama Allah. Barulah setelah kita punya harapan ke Allah, kita sujud. Apa sujud itu? Kita berusaha menurunkan garis kebenaran yang sudah kita lakukan. Andaikan kalau kita sudah berbuat baik, turunin frekuensi kebaikan kita, munculkan kebaikan Allah. Jadi dengan siapapun kita berjumpa, kita akui kebaikan orang dan berusaha saling mendoakan. Itulah sifat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Azan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali, jadi untuk menghidupkan energi doa yang kita Subhanahu wa ta'ala itu melalui sholat kita. Jadi ketika kita sujud, yang kita hidupkan energinya apa? Kita melepas kebaikan-kebaikan kita, bahwa sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takkan bisa sholat kalau tidak Allah yang anugerahkan kita hidayah. Kita takkan bisa menuntut ilmu kalau tidak Allah yang menggerakkan kita punya hati. Maka oleh sebab itu, garis kebenaran kita rendahkan. Yang nampak adalah kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barulah yang terakhir, di dalam sholat itu setelah kita sujud, kita duduk. Duduk itu disitulah perjumpaan yang hakiki. Sehingga kita duduk, kita katakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Saat kita duduk, dialognya kita dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Saat kita duduk, kita dialognya dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Saat kita duduk, kita bicaranya dengan malaikat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka ketika yang tiga ini sudah tersambung, tidak hanya dengan Allah, namun juga dengan Rasulullah, namun juga dengan para malaikat,
maka sekuat itulah doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui solat kita sudah hidup energinya solat itu. Sudah hidup magnetnya doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah, karena tidak ada komunikasi yang terbaik kecuali komunikasi kita di dalam solat. Maka oleh sebab itulah tidak ada suatu amalan yang dikabul oleh Allah meskipun amalan itu sudah kita lewati, kecuali dalam amal yang kita perbuat itu ada ridho Allah dan kita pun pula ridho atas ketentuan Allah. Dan selanjutnya, innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Ini tentang warid nih. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu warid. Apa itu warid? Innama awradaka alaikal warid. Apakah itu warid menurut ulama sufi? Yaitu ilmu yang langsung dirasakan oleh hati kita. Ya, ilmu hati, ilmu ate, ilmu kolbu. Maka sehingga ketika warid itu ada dalam dirimu, ada anugerah Allah berupa perasaan dalam hatimu yang langsung kontak dengan Tuhanmu, litakuna bihi alaihi waridan, sehingga engkau mengenal kepada Allah dan merasa benar-benar merasakan karunia Allah itu semata-mata adalah bentuk pendekatanmu kepada Allah. Jadi maksudnya begini, hati ini Bapak Ibu takkan pernah bisa dibohongi. Kebaikan apapun yang kita lakukan, hati ini tahu dia ikhlas atau tidak. Maka pengetahuan tentang hati terhadap perjalanannya hati, itulah namanya warid. Itulah namanya warid. Hati ini mengetahui kondisinya sendiri. Dan hati ini yang memberitahukan kepada kita, ada sesuatu yang enggak benar di situ. Ada sesuatu yang enggak nyocok di situ karena perantaraan daripada mata hati. Maka kekuatan daripada kolbu, kekuatan daripada hati ini takkan pernah bisa dibohongi dengan ilmu apapun. Makanya Allah itu maha lembut, hanya bisa disentuh dengan kelembutan. Apa kelembutan itu? Hati kita. Hingga Allah, itulah sebabnya niat yang kita sampaikan dalam setiap ibadah itu makomnya di hati. Makomnya di hati. Kenapa di hati? Az-zahir mir'atul batin. Zahir kita ini adalah cerminan daripada hati kita. Makanya disebutkan oleh para ulama, kalau bahasa kita yang pelungguh nggih. Misal nih, kita ini punya laptop. Punya laptop. Ada proyektor di depan kita, ada layar. Maka apa yang nampak pada laptop ini ketika sudah disambungkan kepada layar, maka itulah yang nampak pada layar tersebut. Betul? Nah, ketika di laptop tertulis huruf A, maka di layar pula tertulis huruf A. Namun bedanya, apa yang tertulis pada laptop itu akan jauh lebih kecil daripada apa yang nampak pada layar tersebut. Apa laptop itu? Hati kita. Apa laptop itu? Pikiran kita. Mana layar itu? Anggota badan kita, jawarih, inilah layar itu. Maka apa yang nampak pada layar ini, pada perbuatan anggota badan ini, itulah cerminan yang ada di dalam isi laptop yang ada di dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu, tidak bisa kita bohongi. Ketika hati ini sudah disandarkan kepada Allah, ya, maka itulah yang terjadi.
frekuensi kita, pikiran kita, keyakinan kita, konsekuensi kita, arak le dalam hati entah. Kita mau jadi apa? Tergantung kata hati kita. Makanya Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan pada diri manusia itu dua hal. Pertama fujuraha, sesuatu yang tidak baik, wa taqwaha, yang kedua sesuatu yang baik. Mereka mau jadi apa? Tergantung mana yang lebih menang di dalam hatinya. Angan pelungguh onek leman bale, geger lalu ngaji. Maka inilah cermin yang nampak. Karena ada niat dalam hati kita untuk hadir dalam majelis malam ini, maka inilah yang nampak malam ini. Inilah layarnya. Mana proyeksi paling utama? Hati kita. Paham nih King? Makanya mindset berpikir kita rubah sekarang. Kita mesti yakin ada keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Keajaiban yang Allah berikan kepada diri kita tergantung dari bagaimana kita mampu mendekatkan diri kita sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, hati ini cerminan. Kita mau jadi apa sudah ditentukan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kamu mau baik kata Allah, maka mulailah dari hatimu, maka baiklah dirimu. Kamu ingin jahat, mulai dari hati, maka jahatlah yang kita lakukan. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ilhamkan kita kebaikan, Allah ilhamkan kita ilmu, hingga kita istiqomah di dalam menjalankan amanah-amanah Allah. Kita mampu menjadi hamba yang ridho atas semua ketentuan-ketentuan Allah, baik ketentuan yang menurut kita baik pada diri kita, ataupun tidak baik menurut kita, namun sesungguhnya semuanya itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.